Apa itu kasih? Lebih dari perasaan, Rasul Paulus mendefinisikan kasih sebagai tindakan yang lahir dari relasi dengan Tuhan. Kasih adalah fondasi iman Kristen yang membuat semua karunia rohani menjadi berarti. Kita bisa memiliki keahlian, pengetahuan, iman sempurna, atau kerelaan untuk mati, tetapi tanpa kasih, itu semua tidak berguna di hadapan Tuhan. Di tengah dunia yang menjunjung tinggi pencapaian, kita kerap kali tergoda untuk mengejar hal-hal yang terlihat hebat secara lahiriah. Kita lupa bahwa esensi hidup pengikut Kristus adalah kasih. Namun, kasih seperti apa yang dimaksud? Kasih berarti sabar dan baik hati. Orang yang memiliki kasih tidak akan iri hati, tidak sombong, tidak mencari keuntungan sendiri, tidak mudah marah, dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Sebaliknya, ia akan bersuka cita karena kebenaran. Kasih adalah karakter Kristus yang dinyatakan dalam kelemah lembutan, kepercayaan, pengharapan, dan kesabaran. Kasih juga adalah kekuatan yang menyatukan tubuh Kristus. Tanpa kasih, kita bisa saling berdebat dan berselisih seperti kanak-kanak. Namun, ketika kasih menjadi dasar relasi, kita menjadi orang Kristen dewasa dan mengenal satu sama lain dalam kasih Kristus. Paulus menegaskan bahwa kasih tidak berkesudahan. Ketika orang percaya kerap mementingkan nubuat, bahasa lidah, dan pengetahuan, itu semua hanya untuk sementara waktu dan akan berlalu. Apa yang paling besar dan akan tetap ada adalah kasih. Bagaimana dengan kita? Apakah kasih menjadi motivasi kita dalam berbicara, bertindak, dan melayani? Atau apakah kita mengasihi karena merasa takut ditolak atau supaya dikagumi? Mintalah kepada Tuhan agar Ia memenuhi hati kita dengan kasih-Nya yang tidak berkesudahan. Sebab dalam kasih kita mengenal siapa Tuhan, juga siapa diri kita dan sesama kita di hadapan-Nya. Kiranya kita terus bertumbuh bersama-sama dalam kasih Kristus. Dengan kasih yang tak berkesudahan, kita mencerminkan Kristus kepada dunia. Karunia rohani adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada setiap orang percaya untuk membangun tubuh Kristus. Sayangnya, dalam jemaat di Korintus, karunia justru menjadi ajang pembuktian diri dan pencitraan rohani. Ketika jemaat meninggikan karunia bahasa lidah, Paulus lebih menekankan karunia bernubuat. Itu karena bernubuat membawa dampak langsung, yaitu membangun, menasihati, dan menghibur. Bahasa lidah tanpa penafsiran hanya memberi manfaat pribadi, sedangkan bernubuat membangun jemaat. Berkata-kata dalam bahasa yang dapat dipahami lebih berarti karena membangun orang lain daripada bahasa yang tidak bisa dimengerti. Karunia rohani bukan untuk pamer kehebatan, tetapi memperkuat iman sesama. Paulus mengajak jemaat untuk berdoa agar mereka menggunakan karunia secara bijak dan agar ucapan syukur mereka membangun orang lain. Karunia harus digunakan dengan kesadaran akan tanggung jawab rohani, bukan sekadar kesenangan pribadi. Bahkan dalam konteks ibadah, ia menekankan keteraturan dan kejelasan supaya jemaat menghasilkan pertumbuhan iman, bukan kebingungan. Ia meminta mereka untuk mengedepankan pengajaran yang jelas daripada pengalaman rohani pribadi yang tak dapat dipahami, agar orang-orang yang belum beriman dapat mengenal Tuhan dan merespons dengan pengakuan iman Tuhan. Teladan Paulus menantang kita untuk mengevaluasi motivasi terbesar kita dalam menggunakan karunia kita, pengakuan iman kepada Tuhan atau pengakuan diri sendiri. Benarkah kita menggunakan karunia untuk membangun orang lain atau justru untuk membangun citra diri? Tuhan memanggil kita
untuk menjadi saluran berkat, bukan pusat perhatian. Karunia bukan untuk bermegah, tetapi untuk menguatkan tubuh Kristus dan menyatakan kasih Tuhan secara nyata kepada sesama. Setiap kemampuan kita adalah titipan Tuhan yang harus kita pakai dengan rendah hati. Ketika kita melayani dengan kasih, dunia dapat melihat siapa Tuhan yang kita sembah. Gendang tak akan enak didengar bila orang memukulnya sesuka hati. Untuk itulah aturan dibuat, agar kita menghasilkan ritme yang merdu dan harmonis. Begitu pula dengan kehidupan rohani kita. Peraturan dibuat agar semua berjalan lancar dan tertib. Namun, kerap kali ada yang melanggar. Karunia dipakai semaunya tanpa mempertimbangkan keteraturan. Paulus mengingatkan bahwa semua yang dilakukan dalam ibadah harus bertujuan untuk membangun. Karunia seperti menyanyi, mengajar, bahkan bernubuat dan berbahasa lidah harus digunakan secara bergantian sesuai dengan aturan. Ia menekankan pentingnya mendengarkan, memberi ruang kepada yang lain, dan membuka hati untuk belajar. Ia ingin jemaat mengerti bahwa Roh Kudus tidak bekerja dalam kekacauan, sebab Tuhan mereka ialah Tuhan keteraturan dan damai sejahtera. Ibadah yang kacau tidak memuliakan Tuhan, tetapi justru membingungkan dan merugikan banyak orang. Sebaliknya, ketika kita mengutamakan kerendahan hati dan saling mengindahkan, ibadah menjadi tempat di mana kasih Tuhan dinyatakan. Teratur bukan berarti membatasi kuasa roh, tetapi memberi ruang agar setiap karunia bekerja dengan utuh dan saling melengkapi. Kita hidup pada zaman yang menghargai kebebasan berekspresi. Namun, kebebasan rohani harus berjalan bersama dengan kedewasaan rohani. Tanpa aturan, apalagi ibadah, pujian pun akan berubah menjadi kebisingan. Ketika kita bersedia diatur dan dibentuk, tubuh Kristus dikuatkan dan nama Tuhan dimuliakan. Setiap orang dipanggil untuk saling melayani, bukan saling mendahului. Kita perlu belajar menahan diri, memberi kesempatan bagi yang lain, dan menghargai karunia satu sama lain. Ketika ibadah dijiwai semangat kerendahan hati dan keteraturan, hadirat Tuhan akan nyata dan jemaat pun mengalami pertumbuhan yang sejati. Mari kita menciptakan harmonisasi ibadah yang baik, di mana kasih, kepekaan, dan keteraturan berjalan beriringan dalam tuntunan Roh Kudus. Seorang pemahat kayu tua terkenal karena keahliannya mengubah balok kayu kasar menjadi patung yang bernilai tinggi. Banyak orang hanya melihat kayu yang bengkok dan retak. Namun, sang pemahat dapat melihat karya yang indah di dalamnya. Ia berkata, "Saya tidak menciptakan bentuknya. Saya hanya membebaskannya dari yang menutupinya." Demikian pula Tuhan memandang hidup kita, bukan sebagai sesuatu yang rusak dan tak berguna, melainkan sebagai bahan mentah yang siap dibentuk oleh kasih karunia-Nya menjadi sesuatu yang indah. Dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, Paulus mengingatkan kembali Injil yang telah mereka terima dan menjadi dasar iman mereka. Paulus menekankan inti Injil adalah Kristus telah mati karena dosa-dosa mereka, dikuburkan dan dibangkitkan pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci. Bagi Paulus, kabar baik ini bukan hanya doktrin, tetapi pengalaman pribadi. Ia menyebut dirinya sebagai yang paling hina dari semua rasul, karena perbuatan masa lalunya ketika ia menganiaya jemaat Tuhan. Namun, ia kembali mengingat bagaimana Tuhan merangkul dirinya, mengangkatnya sebagai rasul, dan mengubahnya menjadi pribadi yang baru. Kini ia menyatakan betapa besar anugerah Tuhan yang menyelamatkan dan menyertainya, yang menjadikan dirinya pengajar dan saksi Injil yang kuat.
Tidak ada satupun dari kita yang terlalu rusak untuk dipakai oleh Tuhan. Apapun latar belakang kita, bagaimanapun masa lalu kita, Kristus mampu memulihkan, mengubahkan, dan menyempurnakan kita. Tak ada yang dapat menebus dan mengubahkan hati manusia secara sepenuhnya selain darah Yesus. Dia yang mati di atas salib dan bangkit pada hari ketiga. Jika kita masih terus menoleh ke masa lalu dengan penyesalan, mari kita arahkan pandangan kepada anugerah Tuhan. Janganlah tinggal dalam rasa bersalah, melainkan layani Tuhan dengan sekuat tenaga dan ucapan syukur sebesar-besarnya karena kasih-Nya menjadikan kita sempurna. Kita adalah hasil karya-Nya.